Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah merupakan akhir dari bulan suci Ramadan, masuk dalam bulan Syawal 1443 Hijriah. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerantan kelolaan panjenengan keparingan nikmat sehat saking Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan satu nikmat yang sangat istimewa bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada orang yang mengatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah manusia. Kita telah melaksanakan berbagai macam ibadah, rangkaian ibadah sampai ditutup dengan sedekah, yaitu zakat fitrah atau zakat mal. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbiru, menyempurnakan puasa kita dalam genapan waktu sebulan. Kemudian bertakbir, bertahmid, mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita lakukan kalau panjenengan sampun ngelampai berbagai macam kekhusyuan dan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yang terakhir ini adalah satu harapan kelolaan panjenengan. Nopo kita niki betul-betul kembali datang fitrah ibun manungsa. Kawalatatu ummuh, kata dene bayi yang lahir dari rahim ibunya, tidak mempunyai dosa apapun. Satu bulan kita melaksanakan berbagai macam rangkaian acara di dalam bulan suci Ramadan. Semoga kulalan panjenengan mugi-mugi efek labet saking melaksanakan siam Ramadan menika dengan berbagai macam ibadah. Mungkin ada yang punya kekuatan dengan wirid kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Ada yang kuat dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana apa yang sudah dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Rasul. Walaupun itu memang berat terasa bagi kita. Waruwiya anna Utsman bin Affan. Dan diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan khatamal Qur'ana rak'ataini fil lail. Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang yang ahli Quran. Mengkhatamkan Al-Quran dalam salat sunnah 2 rakaat khatam dalam saat itu. Kula panjenengan terus terang para hadirin kepingin kata Sayyidina Utsman bin Affan, tapi keterbatasan mata kita, keterbatasan kemampuan tenaga kita dan kemampuan diri kita. Setidak-tidaknya kita cinta kepada Al-Quran dan kita membacanya sekuat dan semampu dari apa yang kita lakukan. Ada yang mampu dengan bersedekah, dengan setulusnya melaksanakan sedekah. Ada yang memang mampunya qiyamul lail dan sholat semalam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang membaca wirid di masjid ini dengan sempurna melaksanakan iktikaf. Tapi mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang mampunya iktikaf di luar masjid. Tapi yang penting adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau panjenengan sak mangkin dalam pikiran kita, muga-muga dalam doa kita sering dipun panjatkan, mugi-mugi kula panjenengan posone dipun trima dening Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qira'atana wa tasbihana. Semua dimohonkan kepada Allah. Terimalah ya Allah ini sebagai amal yang mampu kita lakukan. Menawi kula panjenengan limanci estu diterami posone. Dan dados tiyang ingkang betul-betul kawaladat ummuh. Kata sampun dilahirkan dari ibu, dari rahim seorang ibu yang diterima ibadah kita, diampuni kesalahan kita, lalu menjadi orang yang tujuan akhir dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kula panjenengan diperintah poso niki supados dados tiyang ingkang taat dumateng perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah puasa itu diperintah oleh Allah untuk supaya tahu bagaimana rasanya orang yang tidak makan fakir miskin itu. Kalau ini tujuan puasa, maka orang-orang miskin tidak perlu puasa pada saat itu. Karena dia sudah merasakan bagaimana lapar dan dahaga yang dirasakan. Karena mereka memang tidak bisa makan atas kekurangannya. Kula panjenengan diperintah supaya mendapatkan apa dari itu? Kami ini, hamba-hamba Allah ini menjadi orang yang betul-betul taat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada beberapa tanda-tanda orang itu diterima puasanya oleh Allah. Tanda-tanda itu bukanlah sesuatu yang pasti, tapi paling tidak itu ada tanda-tanda yang bisa nampak dan kita lihat. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bertakwa kata Allah adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang tercapai puasanya menjadi orang muttaqin, orang yang dekat kepada Allah. Sebagaimana tujuan akhir dari puasa, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka efek dari puasa itu, labetipun tiang poso bisa dibuktikan. Siapa orang-orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra. Konsepsi Al-Quran, orang-orang yang berhasil puasanya adalah orang yang ringan tangannya, tulus hatinya, memberikan sesuatu yang menjadi miliknya, berinfak, bersedekah, memberikan sesuatu yang ia punya, hartanya, baik dalam keadaan rizkinya banyak, lebih-lebih kalau dalam keadaan rizkinya sedikit. Kalau seorang menteri dengan penghasilan 1 bulan misalnya 25 juta rupiah per bulan, lalu menginfakkan sebagian hartanya itu adalah sebesar 10 juta. Dibandingkan dengan orang yang penghasilan 1 bulan hanya 1,5 juta, tapi mampu menginfakkan rezekinya dalam keadaan sulit itu 1 juta untuk kepentingan masjid, kepentingan pondok pesantren, panti asuhan, yatim piatu, majelis taklim. Itu di hadapan Allah jauh lebih hebat orang yang penghasilannya 1,5 juta, tapi dia bisa menginfakkan 1 juta untuk kepentingan agama dan kepentingan sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang berhasil diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan hartanya adalah dalam genggaman tangan kanan yang dilepaskan dan tangan kiri tidak tahu. Hati pun merasa lega apabila dia sudah bisa menginfakkan sebagian dari rezekinya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, bukan seluruhnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita memang tidak mampu sehebat apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika membutuhkan peperangan, ribuan onta diserahkan untuk fisabilillah. Tapi kita hanya wa mimma razaqna, sebagian dari rezeki kita. Mampukah kita melepaskan rezeki kita dalam keadaan rezeki kita banyak, lebih-lebih hebat lagi dalam keadaan rezeki kita sulit. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Puasa adalah belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita sudah berbuat untuk yang terbaik dalam puasa. Kita kendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa kita hilangkan, tapi hawa nafsu itu kita kendalikan.
Orang-orang muslim itu sebenarnya orang-orang yang memang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukan orang muslim yang brutal. Orang muslim itu bukan bisa melampiaskan kekuatan yang ada. Kita mempunyai kekuatan, tetapi kekuatan itu kita umbar begitu saja. Tidak kita umbar begitu saja, tapi kita kendalikan. Orang yang berhasil puasanya adalah berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa melampiaskan kekuatan yang ada pada dirinya. Orang yang kuat adalah orang yang mempunyai kekuatan yang hebat di dalam batinnya dirinya. Tetapi dia mengendalikan. Inni sho'imin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berpuasa. Sehingga bisa mengendalikan hawa nafsu. Permainan ini kita teruskan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqomah. Di luar puasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan yang terbaik. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afina anin nas. Orang tiang ingkang gampang nyepuro dumateng kesalahane saudara-saudara kita. Kita sudah melaksanakan yang terbaik, apapun yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat di malam hari. Bertafakur kepada Allah di malam hari. Itu vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi horizontal hubungan antar sesama umat manusia itu adalah menjadi finish penilaian terakhir terhadap kebaikan dan diterimanya puasa kita. Kula panjenengan niki nek nyepuro tiyang seringkali nanti ini di Idul Fitri setelah sholat Id ini kita memaafkan orang yang tidak punya salah kepada kita, ringan kita memaafkannya. Tapi akan menjadi orang yang hebat ketika ada orang yang banyak salah kepada kita, bahkan mungkin zalim kepada kita. Lalu kita buka hati kita, memaafkan saudara-saudara kita sebelum ia meminta maaf. Tetapi kita buka sudah memaafkan apa ya? Ini tentu menjadi sesuatu yang berat. Kami melihat bagaimana Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam di kota Taif yang tidak jauh dari kota Mekah itu. Maka orang-orang di sana tidak menerima Rasulullah tidak begitu saja. Tetapi batu-batu gunung yang keras dan besar itu dilemparkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai gigi muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah dan berdarah dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pengacara Rasulullah yang hebat, pengacara Rasulullah, pengacaranya Kanjeng Nabi, bukan pengacara-pengacara yang biasa. Datanglah malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau perkenankan, gunung Uhud ini akan aku angkat dan aku hempaskan kepada orang-orang Taif yang menganiaya kepadamu ya Rasulullah. Kalau malaikat Jibril sanggup untuk mengangkat Jabal Uhud yang besar itu, ini pengacara yang istimewa dan jujur mampu mengangkat itu. Tapi apa jawab Rasulullah? Semoga kaumku yang tidak tahu ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kota Taif itu menjadi kota yang subur, kota yang indah dan baik. Padahal itu adalah karena doa Rasulullah ketika dianiaya oleh orang yang diajak kemudian dilempari batu Rasulullah. Rasulullah memaafkan sebelum orang-orang itu meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang tanda yang terakhir kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang selalu berbuat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Allah mencintai orang-orang yang betul-betul ingin memperbaiki amal ibadahnya. Orang yang baik itu adalah orang yang semakin dekat kepada Allah dan akhir dari kehidupannya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang baik dulu baik, tapi ketika meninggal dunia menjadi su'ul khatimah, tentu ini tidak kita harapkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Kami ingin sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan harapan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Allah menyatakan khairun nas, sebaik-baik orang itu standar ukuran kata Rasulullah, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu.
Orang yang baik itu sepanjang umurnya yang panjang, diberikan umur oleh Allah yang panjang, wa hasuna amaluhu, sepanjang umurnya yang panjang itu dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Sehingga sampailah pada husnul khotimah. Wasarrun nas, dan sejelek-jelek orang itu mantola umuruhu, dipanjangkan umurnya oleh Allah, wasa'a amaluhu, tapi sepanjang umurnya yang panjang itu ia tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini memberikan inspirasi pemikiran dumateng kula lan panjenengan sedaya. Muga-muga amal baik sing panjenengan kula sedaya saged laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Kita bisa istiqomah di luar Ramadan, kita menjadi orang yang terbaik. Kita bisa menjadi manfaat kepada orang yang lain. Kita bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sahadat abdi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi ahdi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi min ba'di. Wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima. Faqala jalla jalaluhu alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa tasbihana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa tamnim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Panjenengan ampuni Gusti kesalahan kula, kesalahan kita sedaya, kesalahan orang-orang tua kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah, dalam itu kemampuan kula panjenengan kita ya Allah. Panjenengan ampuni ya Allah. Apa yang sudah kita lakukan itu kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah kami pada puasa di tahun-tahun yang akan datang. Berikanlah umur yang berkah, rezeki kami berkah, anak-anak kami menjadi anak yang berkah. Ya Allah, urip kula panjenengan tambahi kenikmatan dan panjenengan tambahi rahmat saking panjenengan ya Allah, senantiasa bimbingan panjenengan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Menapa ingkang saged kita lampahi, mugi-mugi menika dados amal ingkang panjenengan terami Gusti. Kesalahan ingkang kula sengaja lan boten sengaja, mugi-mugi panjenengan ampuni ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi firlana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Allahumma ya Allah Rabbana fir lana wal ikhwana sabuna bil wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.